agak canggung biasanya kalau lewat Zoom karena nggak lihat reaksi langsung gitu ya. Aku orangnya suka sekali melihat reaksi langsung teman-teman. Nah, eh, aku mau tanya nih teman-teman, siapa aja sih yang jadi calon pengurus kecuali tim rek ya? Tim rek paling aku tahu tuh Celita, Claudio, Vio, ya. Nah, siapa aja sih yang jadi calon pengurus? Apakah semua ini Desna juga ya tim mereka? Bisa kasih reaction kah? Wah, tidak ada yang kasih reaction. Oke, eh, ya teman-teman, aku meyakini bahwa di luar nama-nama tersebut tadi berarti calon pengurus kecuali juga Andrea. Andrea tidak jadi calon pengurus lagi ya. Eh, nah, teman-teman, pasal ini, tema ini waktu dikasih sama aku sebenarnya ini tema yang kalau nggak salah aku pernah bawain juga deh di awal tahun lalu untuk kepengurusan yang baru ya, pengurusannya Claudio kalau nggak salah. Ya benar ya. Cuma ini ayatnya dikat aja sampai ayat 11. Nah, teman-teman, waktu aku dapat tema ini lagi, eh, biasa lah ya kalau udah persiapan, biasanya paling pesannya itu-itu juga gitu. Tapi waktu aku persiapan lagi, kembali aku mempersiapkan, eh, kenapa harus tema ini lagi yang diangkat gitu loh. Kenapa apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan teman-teman tim rek? Apa sih yang sebenarnya teman-teman tim rek lihat untuk kasih tahu ke adik-adik calon pengurus ini, teman-teman calon pengurus nanti ke depan melalui tema ini, teman-teman. Nah, waktu aku membacanya, aku mau bertanya nih ke teman-teman, apa sih sebenarnya next ya, Kak? Apa sebenarnya yang teman-teman pikirkan tentang janji Tuhan? Misalnya, kalau Tuhan berjanji berarti nggak akan ada masalah nih Bang ke depan. Nah, apa sih yang jadi asosiasi di dalam pikiran kita waktu kita nginget, oh iya nih janji Tuhan. Boleh ya di chat ya, nggak apa-apa ya interaksi ya. Atau yang mau ngomong juga nggak apa-apa. Hidup kekal, pasti ditepati. Waduh, ini luar biasa nih. Kalau kayak gini udah dah, nggak usah ini lagi kita nih, pembinaan lagi. Udah pada ngerti, iya dan amin. Nice. Pasti menyertai. Iya teman-teman. eh, Janji Tuhan seputaran tentang itu semua. Yang teman-teman kasih tahu, yang teman-teman ungkapkan tadi, janji Tuhan memang seputaran tentang iya dan amin, penyertaan Tuhan dan sebagainya. Tapi waktu kita menjalani pelayanan-pelayanan di dalam kepengurusan kampus misalnya, atau waktu di dalam menjalani hidup kita di dalam keseharian, permasalahan yang terjadi adalah dua. Kita kerap lupa sama janji Tuhan karena banyaknya tantangan, kesulitan, banyaknya pergumulan, dan yang satu, kita suka overclaim janji Tuhan. Ini masalah. Suka sekali kita overclaim janji Tuhan. Seolah-olah, iya, Tuhan pasti menjanjikannya seperti ini aku akan dapat. Oh, tunggu dulu. Benar nggak kita akan dapat seperti yang Tuhan janjikan, teman-teman? Nah, kita akan belajar next dari satu perikop yang ini tidak asing lagi. Next ya Kak. Nah kita buka dari Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Aku minta dua orang yang baca ya. Satu orang aja yang baca. Aku minta satu orang baca. Aku minta Melisa. Minta tolong Melisa baca ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Apakah Melisa bisa baca? Bisa, Bang.
Oke. Oke, aku izin baca ya Bang. Yosua 1 ayat 1 sampai 11, begini firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Orahet, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian firman Tuhan. Oke, makasih Melisa. Nah, teman-teman, waktu kita baca ini perikop yang sudah familiar sekali, dan yang waktu kita baca ini pasti kita akan mengingat satu kalimat yang terus didengungkan bahkan sampai 3 kali. Apa itu? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi di dalam sepanjang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan kasih janji tuh. Ada tanah-tanah, ada wilayah-wilayah dan sebagainya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang kerap dilupakan waktu kita membaca perikop ini. Dan waktu tim Rek kasih perikop ini, satu hal yang aku paling ingat adalah satu peristiwa di ayat pertama. Sesudah hamba Tuhan itu mati, si Musa itu mati, next ya Kak. Waktu Musa itu mati, next lagi, Tuhan memanggil Yosua. Teman-teman, ini hal yang paling menarik sebenarnya. Karena inti dari perikopnya Yosua ini bukan hanya terletak pada janji Tuhan bagi Yosua, tetapi pada peristiwa yang melatar belakanginya, yaitu kematian Musa, teman-teman. Kenapa peristiwa ini sedemikian penting? Ada yang mau jawab? Jangan Claudio lagi ya, dia udah ngerti dia banyak dia. Nah, teman-teman pengurus lah. Iya, teman-teman. Musa mati, teman-teman tahu ya peristiwa atau bagaimana Tuhan memanggil Musa, bagaimana Musa diperhadapkan dengan Firaun, bagaimana Musa yang Tuhan kasih 2 loh batu, next Kak. Bagaimana dia diberikan hukum Taurat oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Musa itu besar sekali namanya pada bangsa Israel pada zaman itu. Musa itu besar sekali namanya. Bahkan di Ulangan 34 ayat 6, waktu matinya Musa, ia ke gunung dan memang tidak ada yang tahu di mana kuburan Musa hingga saat ini, dan dipercaya bahwa Allah yang menguburkannya. Itu tertulis di Ulangan 34 ayat 6.
Bahkan di Ulangan 34 ayat 10 sampai 12, nanti teman-teman baca. Jadi dari Ulangan 34 baru masuk ke Yosua ya. Musa itu nabi yang berhadapan muka dengan Allah. Dia nabi yang melakukan tindakan dahsyat dan penuh kuasa. Teman-teman bisa bayangin ada satu pemimpin yang begitu besar dan harus mati meninggalkan dunia ini, apa yang menjadi respons, apa yang menjadi uh, hal yang kita pikirkan ketika orang sekali Musa ini meninggal. Bisa jadi ketakutan, bisa jadi kebingungan. Teman-teman pada masa itu, kalau ada kematian seorang pemimpin, berarti ada masa-masa kekosongan kekuasaan. Nah, di masa itu, biasanya di masa-masa transisi itu, rakyat itu mau itu berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi menariknya, teman-teman, menariknya adalah Tuhan tuh nggak tinggal diam di dalam kebingungan itu. Dia hadir di dalam peristiwa-peristiwa, dia hadir di dalam ketakutan-ketakutan bangsa Israel karena tidak punya lagi pemimpin. Dia hadir di dalam kebingungan, keterkejutan bangsa Israel karena Musa telah meninggalkan bangsa itu, dan ia memilih satu orang yang namanya Yosua. Nah, next Kak. Teman-teman, apa sih yang sebenarnya menjadi tugas Yosua? Pertama itu menggantikan Musa memimpin Israel dan membawa Israel memasuki tanah perjanjian. Teman-teman, kalau dilihat dibandingkan dengan Musa sebelumnya, Musa itu banyak sekali pekerjaannya ya. Kayak satu pemimpin ngurusin banyak hal. Tapi Yosua itu cuma kayak dikasih dua. Menggantikan Musa mimpin bangsa Israel dan bawa Israel memasuki tanah perjanjian, teman-teman. Tapi bisa bayangin nggak? Waktu misalnya kayak kita nih, dipilih untuk menjadi pemimpin, menggantikan orang-orang yang sekaliber mungkin sekaliber Claudio mungkin yang bisa memimpin gitu ya, atau mungkin sekaliber orang-orang yang besar sekali, pasti pasti sekali ada ketakutan, ada pertanyaan-pertanyaan, mampu nggak ya gitu ya, bisa nggak ya gue ya. Tapi ini yang Tuhan lakukan, teman-teman. Tuhan memilih Yosua, Tuhan memilih seseorang untuk menggantikan Musa, nama besar itu, untuk menggantikan orang yang sangat besar itu. Yosua itu siapa sebenarnya? Teman-teman lihat, perhatikan di ayat 1, Yosua itu abdi Musa, hambanya Musa. Kemanapun Musa pergi sewaktu hidup, ada Yosua di sampingnya. Dia abdinya Musa. Sekonyong-konyong Tuhan panggil untuk menggantikan Musa. Dia cuma abdi, cuma hambanya Musa. Tapi Tuhan panggil. Tapi teman-teman, kita melihat satu hal dari peristiwa pemanggilan Yosua ini. Next, bahwa pemilihan Allah terhadap Yosua itu menandakan pemeliharaannya kepada bangsa Israel, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ada atau tidak adanya Musa, ada atau tidak adanya Yosua, itu tidak mengurangi bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu. Sebenarnya yang menjadi pemimpin bukan kedua orang itu, pemimpin utama, tetapi Tuhan sendiri. Seharusnya di masa-masa kekosongan kekuasaan itu bisa jadi ada perang. Karena kita lihat begitu degilnya bangsa Israel. Waktu Musa bawa keluar dari Mesir, dia bilang apa? Ah, ngapain kau bawa kami keluar? Kau bawa kami keluar untuk merasakan kelaparan aja, untuk merasakan bagaimana pahitnya hidup, mendingkan kami ke Mesir. Tapi Tuhan, ketika Musa meninggal, ia mempersiapkan satu orang, Yosua, dan itu menjadi tanda pemeliharaan Tuhan. Itu menjadi tanda janjinya Tuhan.
Janji Tuhan pertama bagi bangsa itu adalah pemeliharaannya. Jadi pemeliharaan melalui pemilihan Allah terhadap Yosua sebagai pemimpin-pemimpin baru. Teman-teman bisa dibayangkan ya, janji Tuhan bagi POV Sylvia, janji pemeliharaan Tuhan bagi POV Sylvia adalah memilih pengurus-pengurus baru, memilih adik-adik sebagai pengurus baru. Dan bersyukur sekali kalau kita bagian dari janjinya Tuhan kepada kampus kita. Janji pemeliharaan Tuhan bagi kampus kita. Inilah yang Tuhan mau sampaikan pertama kali kepada bangsa Israel. Bahwa aku memelihara engkau. Sama seperti Tuhan berbicara, aku memelihara POV Sylvia, maka aku membangkitkan pengurus-pengurus baru. Maka aku membangkitkan pemimpin-pemimpin baru. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi teman-teman calon pengurus ketika dipilih, ketika disharingkan jadi calon pengurus, lihatlah. Inilah tanda janji Tuhan memelihara persekutuan yang Tuhan telah bangun dari awal. Nah yang kedua, next Kak, apa sih janji Tuhan yang kedua? Land and territory, tanah perjanjian dan wilayah. Next, sebenarnya ada dua. Kalau teman-teman nanti baca di ayat kedua B sampai ayat 3 sampai 5 kalau tidak salah, atau 3 sampai 4, ada dua. Janji Tuhan kepada bangsa Israel dan janji Tuhan pribadi kepada Yosua. Ini menarik teman-teman. Kenapa? Janji Tuhan kepada bangsa Israel ini ya, hal yang sudah biasa kita dengar ya. Masuklah ke tanah perjanjian. Itu janji yang sebenarnya sudah ada waktu zamannya Abraham. Kalau teman-teman baca di Kejadian 12 ayat 1, waktu Tuhan memilih Abraham, itulah cikal bakal Tuhan memilih bangsa Israel ke depannya. Dan janji yang sama yang Tuhan kasih kepada Yosua juga. Bawalah bangsa itu masuk kepada tanah perjanjian. Dan Tuhan menjanjikan hal yang sama. Meskipun mereka nggak tahu persisnya gimana tanah perjanjian yang dimaksud Allah. Tapi tanah ini memang menjadi tanah yang layak diperjuangkan karena Tuhan yang menjanjikan. Tapi di dalam beberapa perikop-perikop, kita melihat bahwa tanah perjanjian ini sebenarnya kondisinya sangat bagus gitu. Disebutkan berlimpah susu dan madunya. Tanah yang subur sekali. Tanah yang pokoknya membawa suatu berkat yang besar lah bagi bangsa yang nantinya akan mengalami pembuangan itu. Tanah itu akan menjadi milik mereka, teman-teman. Kalau itu di Keluaran 3 ayat 8 sampai 17, teman-teman bisa baca nanti ya. Mengapa sedemikian penting? Nanti aku kasih tahu mengapa sih sedemikian penting mereka harus masuk kepada tanah itu. Nah, yang kedua adalah janji Allah kepada kepada Yosua secara pribadi, teman-teman. Ini janji Tuhan yang Allah pilih itu. Selanjutnya bagi pemimpin Israel. Kalau Tuhan menjanjikan kepada Musa, tenang. Kalau Musa bilang, aku nggak cakap berbicara Tuhan, tenang, ada Harun. Ada orang-orang yang membantumu. Dan aku berhadapan muka denganmu. Sekarang Tuhan janjikan pribadi kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan. Seperti yang kujanjikan kepada Musa. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu, teman. Yosua diberikan janji secara pribadi dari Allah bahwa dia akan mendapatkan wilayah, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan menjadi bagianmu. Ini sebenarnya penghiburan Tuhan kepada Yosua yang mengalami ketakutan, kegentaran, yang merasa rendah diri mungkin karena berada di bawah bayang-bayang nama besar Musa itu. Tuhan menjanjikan setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Teman-teman, pada masa itu untuk masuk ke dalam satu wilayah yang sudah ada orangnya, itu nggak gampang. Nggak gampang. Bisa jadi ada potensi-potensi perang. Dan di setiap wilayah masing-masing itu ada Tuhan-Tuhan mereka. Ya teman-teman bisa bayangin ya. Jadi waktu kita baca Alkitab,
terus dibilang Tuhan Allah Yahweh, jangan pikir Allah kita itu waktu pada masa itu dibilang sebesar itu. Enggak. Setiap wilayah, setiap bangsa punya Tuhannya sendiri. Ini hal yang menarik. Jadi waktu Yosua dikuatkan Tuhan, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, ini merupakan janji penyertaan Tuhan kepada Yosua pribadi, teman-teman. Bahwa Allah next ya, bahwa Allah menjanjikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kenapa? Waktu masuk ke wilayah lain, potensi-potensi perangnya itu sangat kuat. Dan ini janjinya. Setiap tanah yang kau lewati, itu akan menjadi bagianmu. Tuhan berikan itu. Maka Allah akan menjanjikan kemenangan. Ya, Tuhan nggak janjikan apa-apa, teman-teman. Dengan kata lain, bukan bukan tanahnya yang penting, tetapi bagaimana Tuhan yang berada di sisinya Yosua ketika berperang melawan bangsa-bangsa lain itu yang penting, teman-teman. Sekalipun nanti kita jadi pengurus, Tuhan janjikan bahwa banyak sekali orang-orang yang datang ke POV Sevilla, bukan itu yang penting. Tapi bagaimana Tuhan berada di samping kita berperang melawan orang-orang yang bisa merebut mereka dari Tuhan. Itulah peperangan kita. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi janji Tuhan kepada Yosua? Next, Kak. God's with Joshua. Pastinya. Penyertaan Tuhan, teman-teman. Waktu Tuhan menjanjikan, bilang, tanah yang kau lewati menjadi eh, bagianmu, itu kita asosiasikan langsung, oh ini bentuk fisik. Ya. Tetapi kita mengerti bahwa di dalam penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan berarti bukan berarti bahwa tiada pergumulan di dalam menjalaninya. Yosua akan menghadapi peperangan dengan orang-orang Kanaan, teman-teman. Waktu dia masuk ke tanah Kanaan, dia akan melihat bahwa ada orang-orang besar, orang-orang raksasa yang akan dia hadapi. Itu pastinya terus membuat dia gentar dan takut. Tetapi di dalam perikop ini, Yosua 1 ayat 1 sampai 11 ini kita melihat beberapa kali kata Allah menyertai dituliskan. Dan penting sekali. Dan penting sekali kata-kata itu, teman-teman. Kenapa? Next kan. Karena di dalam kata-kata Allah menyertai, ada kepedulian Allah kepada kebutuhan Yosua. Dan itu janjinya. Allah akan terus berada di samping Yosua di dalam memimpin bangsa tersebut, teman-teman. Sebenarnya ini bukan janji yang baru. Ini bukan janji yang baru. Ini janji Allah juga kepada Musa. Kalau teman-teman baca di Ulangan 11 ayat 24-25 nanti, Tuhan juga menjanjikan yang sama. Janji ini janji yang benar-benar menjadi peneguhan bagi Yosua. Ini janji yang sama juga kepada Musa, teman-teman. Nah, maka kita dapat melihat next, Kak, bahwa Allah menyertai Yosua sama seperti Allah menyertai Musa juga sebenarnya. Segala janji Allah kepada Yosua adalah janji Allah juga kepada Musa. Allahnya nggak pernah berubah. Pun orang-orang yang dipakainya silih berganti terus berubah-ubah, terus berubah-ubah. Allahnya nggak pernah berubah. Walaupun orang yang dipakai Tuhan nggak setia. Allahnya nggak pernah berubah. Janjinya tetap sama. Penyertaan Tuhan itu bagi Yosua, bagi mereka, teman-teman. Nah, waktu aku berpikir tentang janji Tuhan, sebenarnya nggak fair juga kalau kita bahas hanya janji Tuhan. Seolah
kita nggak tahu apa yang mesti kita kerjakan, teman-teman. Nah, next Kak, sebenarnya apa sih yang Yosua kerjakan? Apa sih yang menjadi panggilan Allah terhadap Yosua? Next. Nah, sebelum kita melihat apa yang menjadi panggilan Allah kepada Yosua, kita melihat bahwa sampai 3 kali Allah bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat 6, 7 sampai 9. Teman-teman, kalau ada pengulangan-pengulangan kata di Alkitab itu, biasanya ini menunjukkan hal yang serius. Kenapa hal yang serius? Karena pada masa itu tradisinya tradisi lisan. Jadi orang itu dipaksa untuk menghafal dan terus memperkatakannya berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Dan ini hal yang menjadi serius. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi yang menariknya adalah kalau teman-teman baca di Ulangan 31 ayat 7, sebenarnya hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini bukan hanya dibilang Tuhan kepada Yosua, tetapi dibilang Musa juga kepada Yosua sebelum Musa mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Dan nanti di ayat di Yosua 1, Yosua juga mendapatkan kata-kata ini dari 2,5 suku. Ruben, Gad, dan suku setengah Manasye. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Nampaknya ini menjadi hal yang sangat sulit sekali. Next, Kak. Panggilan untuk memimpin bangsa Israel itu menjadi panggilan yang sangat sulit. Next lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang memimpin bangsa ini. Tadi kita udah lihat ya, begitu sulitnya karena dia itu menggantikan nama besar Musa. Dia itu berada di bawah bayang-bayangnya Musa. Tetapi bukan hanya itu, teman-teman. Dia itu akan memimpin satu bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya, yang terkenal dengan kedegilan hatinya, yang terkenal dengan jugulnya. Jugul sekali bangsa itu. Jugul sekali. Bangsa Israel itu bangsa yang kalau kita baca sepanjang perjanjian lama, ih, pengen kita getok gitu. Karena jugul sekali. Tapi Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa itu, bangsa yang sudah Tuhan janjikan sejak zaman Abraham untuk memimpin ke negeri yang Tuhan janjikan itu. Mengapa ya? Mengapa ya harus ke tanah perjanjian itu Tuhan panggil? Apa sih pentingnya tanah perjanjian itu? Mengapa sih begitu berharga tanah perjanjian itu? Teman-teman, tanah perjanjian itu, ini perlu diingat ya, tanah perjanjian itu walaupun memang secara geografis dia subur sekali, berlimpah susu dan madunya, tetapi ada makna di balik tanah perjanjian sebenarnya. Tanah perjanjian itu menjadi satu prototipe di mana surga itu, Firdaus itu kelak ada, gitu loh. Bagaimana Kristus itu memancarkan kemuliaannya, Allah itu memancarkan kemuliaannya di dalam tanah itu. Jadi jadi dalam bahasa sederhana gini, tanah itu sebagai gambaran surga sebenarnya di bumi ini. Mengapa tanah itu menjadi sedemikian penting? Nah, Tuhan mimpin untuk masuk ke tanah itu. Itu prototipenya. Jadi gambarannya. Gambaran, oh nanti kamu akan mendapatkan bagaimana Tuhan benar-benar memancarkan kemuliaannya. Tuhan benar-benar berelasi dengan umatnya di tanah itu. Tanah itu menjadi satu tanda, oh aku sudah mendapatkan janji Tuhan, sudah mendapatkan kalau kalau kita kenal dengan Kristus yang mati dan bangkit rela bagiku, aku mendapatkan keselamatan yang kekal. Sebenarnya di dalam perjanjian lama, janjinya juga tetap sama, bahwa tanah perjanjian itu menjadi gambaran keselamatan kekal yang mereka harus tuju. Dan mereka itu tuju melalui perjalanan bersama Tuhan. Maka teman-teman, next. Panggilan Yosua itu sebenarnya bukan hanya memimpin bangsa itu menuju tanah perjanjian secara fisik, tetapi
memimpin bangsa itu untuk semakin mengenal Tuhan, semakin berelasi dengan Tuhan, semakin mengenal siapa Allahnya, semakin tahu apa sih sebenarnya yang merupakan janji Tuhan bagi umatnya yang paling penting. Bahwa Allah mengklaim dirinya menjadi Allah mereka, dan Allah juga bilang bahwa bangsa Israel menjadi umat Allah. Dan ini menjadi salah satu tugas yang berat untuk memimpin bangsa yang uh, jugul, memimpin bangsa yang degil hatinya itu untuk mengenal Tuhan mereka, bahkan bukan hanya mengenal tapi memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu panggilannya. Tadi kita udah tahu konsep ketuhanan pada masa itu ya, konsep geografis. Tuhan berdasarkan wilayah-wilayah-wilayah. Nah, bagaimana bangsa yang kecil itu Tuhan panggil untuk memperkenalkan Tuhan yang besar itu kepada bangsa lain? Itu yang menjadi tugasnya Israel. Itu yang menjadi tugasnya Yosua. Memimpin bangsa itu untuk mengenal Tuhan. Maka tugas Yosua yang kedua menjadi hal yang paling penting. Apa itu? Next. Berpegang pada firman Allah. Karena kalau dia ditugaskan Tuhan bukan hanya masuk ke tanah perjanjian secara fisik, tetapi juga memperkenalkan tanah perjanjian yang abadi itu, mengenal Tuhan di dalam tanah perjanjian itu, maka hal yang paling logis adalah berpegang pada firman Tuhan. Nah, berpegang pada firman Tuhan di dalam arti next, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan. Teman-teman, untuk menjadi pengurus, aku menyebut pengurus ini para pemimpin, karena yang diurusi satu kampus. Untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Dilihat banyak orang, hidupnya dilihat banyak orang. Dan kenapa Tuhan sampai bilang kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, jangan lupa menuturkan firman Tuhan, jangan lupa merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, jangan lupa melakukan firman Tuhan. Teladan yang paling kuat itu teladan pemimpin, teman-teman. Dalam sejarahnya Alkitab, kalau kita baca, apalagi paling jelas di raja-raja, kalau satu raja menjauhi firman Tuhan, satu raja menjauhi Tuhan, pasti bangsanya hancur, umatnya hancur. Dan teman-teman, kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Tuhan panggil kita demikian. Tuhan panggil kita di dalam kampus untuk lihat, ini loh yang akan kamu bawa kepada Tuhan. Tetapi sebelum kamu bawa mereka kepada Tuhan, bagaimana kamu hidup bersama Tuhan? Maka Yosua terlebih dahulu harus hidup bersama Tuhan, harus hidup berpegang pada firman Tuhan. Maka kalau kita bilang, atau kalau misalnya kita lihat dalam tema tadi, fixing our eyes to God's promises, kayaknya enak banget ya. Memusatkan perhatian kita pada janji-janji Tuhan tuh kayaknya enak banget ya. Wah, janji Tuhan ya, dan amin, janji Tuhan ya, yang janji Tuhan membawa penyertaan-penyertaan. Teman-teman, janji Tuhan juga membawa pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dalam hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang bikin kita, aduh kenapa ya gue harus seperti ini. Dan menjalani kepengurusan tidak sesimpel itu, teman. Aku mohon maaf ya tim pengurus gitu. Karena mungkin saja pada akhirnya khotbah-khotbah ini akan membuat teman-teman berpikir ulang, apakah aku harus melanjutkan ini atau tidak. Nah ini next Kak. Tapi aku mau kasih satu pertanyaan kepada teman-teman. Apakah firman Allah menjadi dasar kita menjawab panggilan ini?
Apakah kepengurusan hanya menjadi ajang, oh ya udah yang penting gua aktif aja di organisasi. Yang penting ada aja. Penting, teman-teman. Karena yang kita lakukan adalah membawa umat kepada Tuhan di dalam kampus kita. Nah, apakah ya next, apakah kita berjalan bersama Tuhan dalam setiap proses panggilan ini? Dalam setiap proses, oh aku memang benarkah dipanggil untuk menjadi seorang pengurus? Ini mungkin pertanyaan yang bisa nanti dijawab sama teman-teman pribadi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, next, Kak. Next. Apa sih yang Tuhan eh, ingin kita kerjakan? Apa sih yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita masing-masing? Kalau tadi kita lihat Yosua, jelas sekali Tuhan panggil untuk memimpin bangsa itu. Nah, sekarang apa yang yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita masing-masing sebagai calon pengurus? Teman-teman, aku suka sekali bertanya kepada calon-calon pengurus. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa yang menjadi visinya PO Visipia? Ada nggak yang mau berbagi? Apa sih visinya PO Visipia? Ada? Apa yang menjadi visinya PO Visipia? Jangan abang kakak lagi ya, mereka udah paham itu. Ada dari calon pengurus Melisa, apa visi PO Visipia? Menghasilkan alumni yang bersaksi tentang firman Allah melalui persekutuan dan menikmati pertemuan dalam kasih Kristus. Oke, menghasilkan alumni yang demikian. Nah, teman-teman, kenapa penting sekali aku tanyakan visi ini? Karena ini menjadi dasar untuk kita bergerak. Kita mau menghasilkan alumni yang seperti apa? Bersaksi tentang Kristus. Bagaimana mereka dapat bersaksi tentang Kristus kalau mereka nggak pernah mengenal Kristus? Maka yang menjadi tugas dan panggilan kita, seperti yang Kristus katakan, next, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Pergi. Bagaimana kita bisa menghasilkan orang-orang yang bersaksi tentang Kristus kalau mereka nggak pernah kenal Kristus? Dan inilah yang menjadi tugas panggilan pengurus. Beritakan tentang Kristus. Beritakan, lihat, pandang masing-masing orang-orang yang ada di PO Visipia. Beritakan tentang Kristus yang mati dan bangkit untuk mereka. Kita memang nggak diajarkan untuk membaptis ya. Para church jangan pernah membaptis, nggak boleh ya. Uh, Iya, ada pengalaman juga di dalam pelayananku dulu di USU ada yang membaptis orang dan itu memang salah, itu salah besar gitu. Karena pekerjaan membaptis, pekerjaan sakramen bukan dilakukan oleh para church seperti kita, tapi oleh gereja. Tetapi makna-makna baptisan itu bisa kita lakukan. Kan makna baptisan itu kan ada banyak ya, penyatuan kita dengan Kristus, eh, kesadaran kita bahwa kita telah diselamatkan, kesadaran kita menjadi anggota tubuh Kristus, itu kita bisa lakukan melalui apa? Mengajar mereka. Mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi nggak cukup hanya memberitakan, iya udah percaya Yesus, oke dapat keselamatan kekal, next, nggak gitu.
Ya setelah dapat bukan next itu. Ya setelah mendapatkan keselamatan kekal apa? Mereka butuh dibimbing. Nah, maka teman-teman panggilan kita dalam menjadi pengurus itu bukan panggilan yang main-main. Kita sedang mengemban yang namanya misi mulia. Nah, teman-teman, ini saranku pribadi ya. Ini saranku pribadi. eh, kita nggak akan pernah bisa jadi pengurus yang benar-benar kompeten kalau kita nggak melakukan eh, apa ini semua terlebih dahulu dalam diri kita. Nah, saranku pribadi, sebelum kita mengurusi jemaat yang banyak itu, kita mengurusi jemaat yang kecil dulu. Maksudnya gimana? Pimpin kelompok kecil dulu, teman-teman. Menjadi pengurus penting sekali untuk memimpin kelompok kecil. Karena dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa memimpin depan. Nah, teman-teman, pengurus sudah adakah yang eh, memimpin kelompok? Sudah ya, beberapa ya. Ini penting sekali, pimpinlah kelompok kecil. Ini saranku pribadi ya. Nanti tim rek boleh di follow up juga nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita lakukan ya ini. Next Kak. Fixing our eyes on God's promises. Nah, waktu aku seringkali aku ikuti ibadah regenerasi kepengurusan dan seringkali lagu ini memang lagu yang terus terngiang-ngiang di kepalaku. Judulnya Why Have You Chosen Me? Next Kak. Why have you chosen me? Kenapa sih Tuhan memilihku? Dan ini memang ini memang benar-benar aku alami waktu aku pertama kali di-sharingkan jadi ketua persekutuan di USU, di ekonomi, lebih tepatnya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan panggil dari beribu-ribu orang yang ada di dunia ini, berjuta-juta orang, kenapa harus gua? Kenapa harus aku yang berdosa minta ampun? Teman-teman, Tuhan juga panggil bangsa Israel, bangsa yang kecil untuk memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang memiliki Allah-Allah yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain yang terkenal. Jadi bangsa Israel di zaman Musa itu tidak sebesar itu. Masih banyak bangsa yang lebih besar. Mesir, Mesopotamia, Kanaan, Asyur, semua itu bangsa-bangsa yang ditakuti sama orang-orang. Tapi kenapa Tuhan mau pakai bangsa yang kecil? Kenapa Tuhan mau pakai Yosua yang harus berada di bawah bayang-bayang Musa? Kenapa, teman-teman? Teman-teman perlu ingat, kalau kita baca sepanjang sejarahnya Yosua, di dalam kitab Keluaran kita dikasih hint-hint next bahwa Yosua itu sudah dipersiapkan Tuhan sejak semula. Yang pertama, Yosua itu statusnya abdi Musa. Dia tahu bagaimana menghadapi bangsa itu. Dia tahu bagaimana kehidupan Musa bersama Tuhan. Yang kedua, dia dilatih berperang melawan orang Amalek. Dia benar-benar berperang. Itu yang waktu tongkat Musa ya. Kalau Musa tongkatnya tetap berdiri, mereka menang. Kalau tongkatnya jatuh, mereka kalah. Tapi Yosua yang berperang di depan. Dan Yosua juga yang menjadi salah satu ke-12 pengintai. Bersama Kaleb, dia bilang apa? Memang bangsa mereka, orang Kanan itu besar-besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Yosua dan Kaleb lah yang berkata seperti itu, teman-teman. Nah, next. Sama seperti Allah memilih, mempersiapkan, dan menyertai Yosua sejak awalnya, teman-teman gak perlu bingung. Kenapa ya aku Tuhan pilih? Karena Tuhan juga sudah persiapkan sejak mulanya. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, Yosua, Abraham, Musa, itu orang-orang yang cacat yang Tuhan pakai penuh dengan kerapuhan. Tapi sekarang juga Tuhan pakai kita untuk orang-orang rapuh ini untuk mewartakan kasih Tuhan melalui kepengurusan di PLVSIP. Teman-teman, aku sering sekali berdiskusi dan aku eh,
Aku punya ya mencapai satu kesimpulan eh, yang seperti ini. Next, bahwa teman-teman Tuhan pakai orang yang rapuh ini, orang yang terbatas, orang yang gak ada jaminannya untuk setia sama Tuhan. Tapi Tuhan berani sekali meresikokan pelayanan yang begitu besar kepada kita. Ini resikonya sangat tinggi. Waktu kita nggak setia, bukan nama baik kita yang hancur, tapi nama baik Tuhan. Dan Tuhan berani sekali meresikokan pelayanan yang benar-benar mulia ini kepada orang-orang yang lemah ini dan rapuh ini. Tapi di dalam sepanjang Alkitab, orang-orang yang lemah dan rapuh itu, mereka tetap taat dan setia. Musa tetap taat dan setia. Yosua tetap taat dan setia. Kenapa ya? Nah, itu aku juga bertanya. Kenapa ya? Bahwa mereka melihat dan berfokus pada janji Tuhan bagi panggilan mereka. Sekalipun nanti teman-teman baca di Ibrani 11, mereka itu nggak dapat apa yang dijanjikan sebenarnya. Tuhan janjikan tanah perjanjian ke Musa, Musa nggak dibolehin masuk ke situ. Musa hanya bisa lihat tuh tanah perjanjian tuh, berlimpah susu dan madunya, tapi dia nggak bisa masuk. Tuhan janjikan Abraham keturunan-keturunan yang banyak, Abraham nggak dapat keturunan yang banyak, dia cuma dapat 2 anak dan beberapa anak lagi dari selir-selirnya, nggak banyak keturunannya. Apa yang membuat mereka tetap taat dan setia? Fokus kepada janji Tuhan dan penyertaannya. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya yang sedang kita rasakan saat ini? Apa yang membuat kita jadi takut menjalani kepengurusan ke depan? Studi kah? Magang kah? Apa yang membuat kita begitu takut? Ah, kayaknya gue nggak bisa deh, nggak mampu deh. Tapi ingat teman-teman, Kristus sudah bilang ini 2000 tahun yang lalu. Next, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Teman-teman, ini menjadi janji Tuhan. Nggak ada perintah tanpa janji Tuhan. Nggak ada perintah. Di dalam Yosua ini, kita bisa melihat janji Tuhan dulu mendahului perintah Tuhan bagi Yosua. Dan sekarang kita juga diberikan hal yang sama. Kita dijanjikan bahwa Tuhan, Kristus punya kuasa di surga dan di bumi. Berarti Kristus juga yang memelihara kita. Kristus juga yang menjamin kita dalam kepengurusan. Bukan hanya itu, Kristus juga yang bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia menjadi sahabat di dalam kita menjalani panggilannya, teman-teman. Maka next, fokus kepada Allah dan janjinya menjadi sangat penting. Karena hal ini menolong kita untuk tetap taat, percaya, dan setia dalam menjalani panggilannya, teman. Kalau teman-teman baca nanti, aku sarankan baca Yosua 1 sampai akhir, sampai Yosua 24, teman-teman akan menemukan satu hal yang paling indah. Dan itu hanya eh, dikasih tahu dalam 4 kata kalau tidak salah ya. Abdi Musa dan hamba Tuhan. Yosua pertama kali dituliskan sebagai Abdi Musa, abdinya Musa, hambanya Musa. Tetapi di akhir matinya, Yosua dipanggil menjadi hamba Tuhan, bukan hambanya Musa lagi, bukan abdinya Musa lagi. Dan ini membuka mataku secara pribadi bahwa next, Allah itu memberikan janji yang begitu manis, bahwa penyertaannya cukup bagi kita. Nah, aku akan menutup uh, perenungan kita ini next, bahwa pada akhirnya cerita ini bukan cerita tentang Yosua, cerita tentang Musa, ataupun cerita tentang kita.
sekalipun kita berbagian di dalamnya, sekalipun kita merasakan bagaimana dampak-dampaknya, berkat-berkatnya, penyertaan-penyertaannya. Tetapi cerita ini tentang cerita tentang Tuhan yang berjalan bersama kita dalam kepengurusan ke depan. Inilah janji Tuhan, teman-teman. Pusatkan perhatian kita kepada itu, bahwa penyertaannya cukup bagi kita. Maka selamat berjalan bersama Tuhan di dalam kepengurusan ke depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang berjanji begitu manis bagi kami. Dan kami diberikan jaminan untuk mengalaminya di dalam menjalankan panggilan Tuhan ke depan. Mungkin adik-adik ini ke depan akan menjalani kepengurusan dengan kondisi yang berbeda-beda, tetapi janji Tuhan tetap sama. Tuhan ada dan hadir bagi kami di dalam setiap menjalani panggilan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh berhenti diberitakan, tetapi Roh Kudus yang tetap mengingatkan kami untuk boleh melakukannya. Dan ajarlah kami terus untuk boleh memusatkan perhatian kami kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Dodi. Teman-teman, mungkin aku juga sedikit sharing apa yang aku dapat ya. Puji Tuhan, terima kasih Bang Dodi. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita catat nih teman-teman tentang janji Tuhan untuk kita dan tentang bagaimana kita fokus pada janji Tuhan tersebut. Dan aku dapat banget bahwa Tuhan tuh berjanji memelihara Visivia, PO Visivia ke depannya gitu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Oh, aku harus ini, harus itu gitu ya. Untuk mempertahankan PO Visivia gitu. Nggak gitu, karena Tuhan yang mempertahankan PO Visivia, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjamin bahwa pelayanan PO Visivia akan tetap eksis, tetap ada untuk melayani mahasiswa. Lalu Tuhan juga memilih kita untuk menjadi pemimpin dan pasti akan menyertai gitu. Tuhan nggak lepas tangan. Dan kita juga sudah dipersiapkan sejak semula ya tadi kata Bang Dodi. Jadi kita nggak yang tiba-tiba ditunjuk asal gitu sama Tuhan, tapi Tuhan udah tahu nih potensi kita, sudah tahu eh, kebisaan kita, dan Tuhan tahu hati kita sehingga kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di pelayanan ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bang Dodi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk on mic atau bisa lewat slide saja. Mungkin bisa next slide. Ya, teman-teman bisa akses QR code ini untuk mau bertanya. Nanti akan dibantu jawab oleh Bang Dodi. Kalau aku lihat di sini masih belum ada yang isi ya di slide. Sambil nunggu mungkin Bang Dodi aku boleh bertanya nggak ya Bang? Ya, mungkin untuk nge-trigger nih teman-teman yang masih mikir pertanyaannya. Bang, terberkati banget dengan firman yang dibawakan oleh Bang Dodi. Mau tanya ini sih, terkadang ketika kita menggumulkan menjadi pengurus, ada perasaan takut karena kadang itu menjadi, karena itu alasannya kita mengekspektasikan eh, pelayanan kita ke depannya sendiri gitu ya. Maksudnya kita terkadang mengekspektasikan bakal gini, harus seperti A, harus seperti B, harus seperti Claudio, cara memimpinnya harus seperti Jelita, atau harus seperti ini. Dan eh, kadang aku sadar, oh itu ekspektasiku aja ya. Tapi aku takut juga nih sama ekspektasiku, apakah aku bisa menjadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi firman Tuhan tuh, Tuhan mau, apa sih ekspektasi Tuhan?
atas pelayanan yang mungkin nanti akan aku ambil seperti itu. Itu, Bang. Hmm. Ya, aku ceritakan kisahku ya. Nah, aku ini staf staf perkantas, eh, dan saat ini juga lagi pegang posisi kepemimpinan di perkantas. Aku ini eh, memimpin bagian kantor. Jadi perkantas ada dua, staf lapangan, staf kantor, dan aku pemimpinnya di staf kantor ini. Nah, pemimpin sebelumku itu eh, satu orang, dan aku benar-benar mengalami bagaimana kayak Yosua itu gentar. Karena satu orang ini, apa ya, besar sekali pengaruhnya. Dia itu bisa membangun sistem yang tadinya nggak ada sistem di perkantas tentang administrasi. Sekarang ada sistem yang bagus sekali administrasinya. Yang aku lihat ya. Kadang aku bercanda juga sama temanku. Aku lihat, aku bilang ke dia, kan dia juga masih ada Mm-mm. pemimpin sebelumnya. Lord, gimana Mm-mm. Lord? Nah, kami itu sampai julukin dia Lord gitu. Karena memang luar biasa sekali gitu. Pengaruhnya besar sekali. Berada di bawah bayang-bayangnya dia tuh kayaknya, aduh, kok bisa apa sih ke depan? Tapi waktu aku merenungkan firman Tuhan, berdoa terus, berelasi dengan Tuhan, aku menemukan satu hal bahwa Tuhan kasih peperangan masing-masing kok setiap orang. Mungkin peperangan bagi kakak itu adalah membangun sistem. Sekarang peperangan bagiku adalah bagaimana manusianya di dalam sistem. Bagaimana I kinerja see. manusianya. Nah, yang Allah tuntut Hmm. itu dan Allah ekspektasikan itu adalah, kau mampu nggak ya melihat Tuhan kasih peperangan itu kepada dirimu pribadi? Kau mampu nggak ya belajar untuk taat dan setia di dalam menjalaninya? Kalau pakai hitung-hitungan Tuhan yang penuh kuasa itu, ya kita siapalah kita ini. Tuhan bisa dengan tak gitu aja ngubah semua alur pelayanan. Tapi di dalam kita berbagian menjadi pengurus, benar nggak ya hati kita pada akhirnya diubahkan menjadi orang-orang yang mau taat dan setia menjalani panggilan Tuhan. Nah, itu aja ekspektasinya. Oke, terima kasih Bang Dodi. Berarti ekspektasi Tuhan ke kita adalah bagaimana kita setia akan pelayanan itu dan gak semerta-merta permasalahannya sama dengan yang pengurus sebelumnya gitu ya. Jadi bisa jadi ada hal-hal lain yang Tuhan bukakan untuk Ya, kita ketika kita berdoa dan kita coba menggumulkannya, Tuhan bisa kayak kasih petunjuk, aku mau kamu seperti ini gitu ya Bang Dodi ya. ya, Baik, terima kasih Bang. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh, slide-nya sedang tidak bisa diisi. Jika ada pertanyaan yang mau diajukan secara anonim, boleh direct message ke aku. Nanti aku akan bacakan. Atau kalau mau secara terang-terangan juga boleh. boleh lah. Gak Terang-terangan ada lah. yang gigit. Masa melalui perantara? Mungkin malu, Bang. Oke. Masih kita tunggu ya, teman-teman. Ya, tapi jangan ini ya, maksudnya waktu aku kasih tahu bagaimana perjalanan Yosua itu, jangan pikir kita itu kayaknya berat sekali jadi pengurus gitu. Memang misinya Bung Lia, misinya itu misi yang serius. Tetapi di dalam sepanjang perjalanan teman-teman boleh tanya ke Claudia, boleh tanya ke Jelita, boleh tanya ke pengurus-pengurus yang lain, gimana sih di dalam menjalaninya? Apakah benar-benar tidak ada sukacita di dalamnya? Gak mungkin juga. Sukacitanya adalah ya bagaimana kita bisa bersekutu dengan pengurus, dengan melihat mereka tuh tersenyum bahwa oh mereka tahu firman Tuhan tuh ini, hati bahagia sekali gitu. Jadi ada sukacitanya juga kok. Bahkan sukacita Iya, sempurna kalau kita merasakan, oh ya, Tuhan besertaku di dalam sepanjang tahun ini. Yang gitu. yes. Thank you, Kak Bang Dodi.
Intinya mah take it easy aja ya Bang Dodi. Nggak bakal ada, maksudnya di Tuhan menyertai nggak dari sisi teknis aja, tapi dari sisi sukacita, damai sejahtera pasti Tuhan kasih ketika kita melayani firman Tuhan, melayani Tuhan. Iya. Ada teman-teman? Di DM belum ada nih, seperti. Oh, ini ada pertanyaan satu. Aku bacakan ya Bang Dodi. Dia masuk ke direct messageku. Kak, Boleh. mau nanya ke Bang Dodi, apakah Bang Dodi pernah merasa tidak merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan? Dalam kesulitan, apakah yang dirasakan justru penyertaan atau tanda kutip ditinggalkan sama Tuhan? Wah, berarti. Oh Silakan ya. Bang Dodi. Eh Kalau dibilang merasakan eh Tuhan diam pernah. Ya, itu pernah. Eh Nampaknya kepengurusan waktu mahasiswa kalau nggak salah, nampaknya gue ngapain sih Tuhan gitu. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ngapain sih gue ngerjain apa sih sebenarnya, Tuhan nggak jawab apa-apa. Tapi Tuhan nggak jawab apa-apa, atau Tuhan atau kita merasa, tapi dalam pengalamanku pribadi adalah sepanjang Tuhan memberikan panggilan itu, sekalipun aku juga kadang-kadang merasakan bahwa kayak Tuhan diam, kayak Tuhan nggak menjawab apa-apa. Iya, Tuhan nggak diam terus-terusan juga teman-teman gitu. Kita melihat bahwa sebenarnya kadang-kadang aku sampai kepada kesimpulan bukan Tuhannya yang diam, kitanya yang nggak bisa dengar gara-gara kitanya yang nggak mau, gara-gara kitanya yang benar-benar nggak mau lihat apa yang Tuhan sudah kasih melalui orang-orang di sekitar kita. Nih loh, nih loh, nih loh gitu. Kadang-kadang aku ditunjukkan seperti itu. Ya mungkin pengalaman kita beda-beda ya teman-teman. Tapi eh, di dalam sepanjang aku menjalani kepengurusan, aku nggak pernah sih yang namanya merasakan ditinggalkan. Pada akhirnya aku akan tetap bilang bahwa Tuhan baik gitu. Sekalipun yang justru banyak aku merenungkan dalam setiap perjalananku dari setahun ke setahun ke setahun ke setahun, ya Tuhan baik gitu. Tuhan menyertai. Even aku evaluasi diriku, aku nggak ngerjain apa-apa, tapi pelayanan tetap berjalan. Itu Tuhan baik gitu. Nah, eh, Hmm. ya memang ada masanya juga. Itu bukan hal yang nggak wajar ya. Ada wajarnya juga kita merasakan bagaimana Tuhan kayaknya meninggalkan kita, diam nggak. Tapi dalam prosesnya tetaplah jangan tinggalin Tuhan di dalam proses yang seperti itu. Kalau Tuhan diam terus kita merajuk juga, ya sama-sama nggak ada, kita nggak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan sebenarnya pada akhirnya gitu ya. Itu ya kira-kira Oh, bisa menjawab ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. oke, thank you Bang Dodi. Selanjutnya ini ada tiga pertanyaan nih Bang. Ada dua di layar sama ada satu yang DM ke aku. Malah ada dua nih. Oh, jadi total ada empat. Mungkin yang di layar dulu kayak ya Bang. Yang pertama itu ada pertanyaan, Bang, aku mau tanya, apakah melayani seperti Yosua berarti kita perlu punya jiwa pemimpin? Bagaimana kalau kita nyamannya melayani di belakang aja? Hmm, perlu jiwa pemimpin, perlu. Tetapi aku meyakini bahwa tiap orang tuh diberikan jiwa pemimpin kok. Ya kan, dalam hal yang paling kecil, mengurusi diri sendiri pun itu namanya mimpin kan. Itu memimpin diri sendiri gitu. Itu mimpin. Tapi bagaimana kalau nyamannya melayani di belakang saja? Teman-teman perlu bertanya ulang. Yang menjadi fokusnya apakah kenyamanan kita atau panggilan Tuhan? Kan gitu. Eh, aku pertama kali di-sharingkan jadi staff, aku maunya jadi staff lapangan yang suka khotbah. Itu 2019. Tapi aku dikasihnya bukan ke staf lapangan, ke kampus-kampus, bukan, tapi jadi staf literatur. Staf yang ngurusin buku.
staff yang jual-jual buku. Jadi teman-teman kalau ada misalnya retret, misalnya kalau pernah ikut RK atau pernah ikut retret PMKJ dan sebagainya, awal ada jualan buku, itulah kerjaanku dulu. Kadang-kadang aku tanya, kenapa ya? Kok kenapa ya gue harus melayani di belakang seperti ini? Tapi sampai lambat laun aku diberikan kesempatan tuh untuk boleh melayani jadi pembicara di kampus ataupun sekolah tahun lalu. Berarti ada masa sekitar 4 sampai 5 tahun lah baru aku bisa diberikan kesempatan. Selama itu aku melayani di belakang saja. Kalau ini kan yang bertanya, aku maunya melayani di belakang. Aku nggak mau melayani di belakang, aku melayani depan mimbar maunya. Tapi case-nya tetap sama, karena aku nyamannya di situ. Tapi aku belajar satu hal melalui aku menjadi orang belakang. Bahwa orang belakang pun sama statusnya sama kayak tuh Tuhan panggil kok. Sama kayak orang yang di depan mimbar. Sama-sama memuridkan juga pada akhirnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kenyamanan kita yang paling penting atau panggilan Tuhan itu? Ya memang aku berontak awalnya jadi staf literatur. Ngapain sih gue ngurusin buku? Kenapa gue nggak langsung ke kampus aja? Tapi dari situ eh, aku itu belajar ya. Belajar taat, belajar setia, meskipun dalam pertanyaan-pertanyaan yang ngapain sih gitu. Ada gerutu-gerutunya juga. Tapi belajar taat, belajar setia, akhirnya menemukan kesimpulan, oh iya, ternyata penting juga. Tuhan kayaknya mempersiapkan aku untuk melihat nih, jadi orang belakang dulu sebelum aku jadi orang yang di depan. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Aku punya masalah di dalam menampilkan diri sendiri. Kesombongan itu menjadi masalahku sebenarnya, teman-teman. Aku menemukan satu hal ini waktu Tuhan kasih aku jadi orang belakang dulu, Dodi, baru kamu jadi orang yang di depan. Kamu akan lihat bahwa orang yang di belakang itu kadang-kadang nggak bisa dipandang orang. Nggak terpandang kok. Dan aku juga melihat satu hal, oh iya, aku nggak dipandang. Hamba ya tetap hamba. Sekalipun aku nanti di depan, aku tetap hambanya Tuhan. Biar Tuhan yang mulia, bukan aku. Biar Tuhan yang besar, aku semakin kecil. Meskipun badanku besar. Ya, oke, itu aja. Baik, thank you Bang Dodi atas jawabannya, benar-benar sangat memberkati. Ini ada dua pertanyaan lagi nih Bang Dodi yang DM ke aku bacain yang pertama ya Bang. Pertanyaannya, Kak, dalam relasi pribadi dengan Tuhan, aku merasa bahwa masih kurang. Apakah boleh kita tetap melayani orang lain, Kak? Apakah dalam kelemahan relasi pribadi kita itu masih ada kemungkinan Tuhan memanggil kita untuk melayani orang lain? eh aku pernah berada dalam satu titik dan teman-teman juga pertanyakan ini juga ke aku. Aku punya adik-adik kelompok berapa ya? Bang, kenapa sih kita harus memberitakan Injil tapi kan hidup kita juga nggak sesuai. Kadang-kadang pun nggak sesuai. Eh, Teman-teman, kalau bicara tentang hidup kita nggak selaras, kayaknya relasi kita dengan Tuhan pun nggak sebegitunya. eh, jadi akhirnya membuat kita, kayaknya gua nggak layak nih. Ini kan hal yang selalu ada ya. Tapi pertanyaannya itu justru mau sampai kapan nunggunya? Mau sampai kapan nunggu layaknya? Mau sampai kapan nunggu relasinya? Justru Tuhan panggil Abraham, Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Yunus, Tuhan panggil orang-orang yang rapuh sebenarnya. Orang-orang yang kadang berdosa juga. Alkitab kita jujur sekali tentang dosa dosa orang yang Tuhan panggil. Orang-orang yang Tuhan panggil bukan orang-orang yang punya punya kekuatan superpower. Daud itu dosanya zina. Abraham itu
rela kasih istrinya ke orang Mesir, ke Raja Firaun. Dia anggap saudara karena dia takut. Orang-orang yang ada yang Tuhan panggil ya orang-orang yang rapuh juga, orang-orang yang cacat juga, orang-orang yang kadang-kadang juga menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap panggil. Maka pelayanan ini bukan menjadi suatu kewajiban teman-teman kita melihatnya, tetapi suatu hak istimewa yang Tuhan kasih. Kalau yang namanya hak berarti itu yang kita dapatkan, sesuatu hal yang kita, oh Tuhan kasih cuma-cuma, itu pelayanan itu. Kan gitu. Jadi mau nunggu sampai kapan sebenarnya? Itu pertanyaannya. Mau nunggu sampai kita benar-benar punya relasi dan hidup yang sekudus-kudusnya. Gitu. Oke, itu aja dulu ya. Semoga menjawab. Iya, thank you Bang Dodi. Mau sampai kapan gitu ya? Mungkin di masa-masa kuliah ini kan kita hanya 4 tahun kuliah ya, Hmm. dan di situ kalau aku pribadi sebagai alumni ya, kayaknya rindu rindu bisa melayani secara intensif gitu ya di masa-masa kuliah, karena itu benar-benar paling, menurutku pribadi sebagai yang paling berharga sih, pelayanan di kampus itu. Dan ketika kita sudah lulus, kita udah jarang sekali bisa menemui komunitas seperti di PO Visipia, dan itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Oke, terima kasih Bang Dodi. Selanjutnya nih Bang, yang pertanyaan di DM dulu ya. Ada satu lagi. Pertanyaannya, Kak, mau nitip pertanyaan. Aku rasa sekarang aku belum mengiyakan jadi pengurus karena firman Tuhan. Mungkin karena aku merasa nyaman aja di PO selama ini. Nah, gimana ya Bang supaya menjadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk menggumulkan pelayanan ini? Oke, bagaimana firman Tuhan jadi landasan dalam menggumulkan pelayanan ini? Eh, berapa kali pembinaan? Ini udah yang Ini kelima yang ya? udah keempat. Keempat ini ya? Keempat, kelima, maaf, Kelima ini ya? yang terakhir. Kelima. Iya, Ini, oh betul. ini yang terakhir ya? Betul, Teman-teman, Bang. 5 kali, di dalam 5 kali pembinaan ini, eh, yang dibagikan firman semua kan ya? Iya, Bang. Ya, ya semoga ini bisa menjadi landasan juga bagi teman-teman yang sedang menggumulkan firman-firman yang ditaburkan, baik dari abang-abang kakak yang sudah menabur di pembinaan pertama sampai keempat dan pembinaan kelima, itu bisa menjadi landasan teman-teman untuk boleh bergumul bersama Tuhan, gitu ya. Dan setiap kalau di dalam pribadi, ya aku menyarankan berdoa, baca firman terus lakukan, berdoa baca firman terus lakukan. Dari situ kita akan dapat kepekaan, Tuhan benar-benar panggil aku nggak sebenarnya. Dan lihat, eh, pertama kali aku merasakan terpanggil untuk memberitakan tentang Kristus, aku kan punya pengalaman tuh dalam 1,5 tahun menjadi agnostik, agnostik yang hampir menjadi ateis sebenarnya. Dan Tuhan tundukkan itu, aku boleh percaya kepada Kristus. Hatiku berkobar-kobar. Waktu aku lihat orang lain, aku melihat dengan cara pandang yang baru, bahwa orang-orang butuh mengenal Kristus. Karena karena mengenal Kristus itu menjadi suatu hal yang wah, powerful sekali, mengubahkan sekali. Meskipun di dalam perjalanan bersama Kristus terasa beratnya banyak, tapi itu mengubahkan kita. Nah, apa yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah benar-benar kita sudah merasakan perubahan di dalam Kristus sehingga kita memandang pelayanan ini menjadi begitu berharga untuk kita kerjakan. Kadang-kadang memang Tuhan nggak pakai firman kok untuk jadi landasan. eh, Firman secara ini ya, kamu harus gini di dalam Yosua ini, di dalam Maleakhi ini, di dalam kejadian ini, Tuhan kasih konfirmasi-konfirmasi. Enggak,
dalam sepanjang pengalamanku merespon panggilan Tuhan, aku itu kadang-kadang iri sekali. Karena staf-staf yang lain bilang, iya Tuhan konfirmasi pakai ayat ini sama aku kuat sekali berbicara. Kok aku enggak? Kok aku enggak pernah ada ayat-ayat yang seperti itu? Tetapi bukan itu yang penting. Bagaimana aku berelasi dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepekaan-kepekaan bahwa tanpa tanpa keluar ayat pun, bukan berarti aku nggak pernah dapat konfirmasi melalui ayat ya, pernah juga gitu. Tapi nggak sesering orang lain gitu. Tapi Tuhan lebih sering berbicara padaku itu melalui kerinduan yang besar dan kondisi-kondisi yang ada. Itu loh, kondisi-kondisi yang ada. Misalnya, waktu aku di-sharingkan jadi kepala kantor, aku melihat bahwa hal yang perlu diperbaiki adalah manusianya. Dan itu yang menjadi visinya Tuhan secara pribadi bagiku. Perbaiki manusianya. Nah, di dalam kepengurusanku 3 tahun, sudah ada kejelasannya yang sudah bisa diukur. Oh, ternyata begini loh kinerjanya. KPI-nya begini loh. Nah, sekarang apa yang perlu kulakukan? Oh, satu lagi, Perkantas itu sudah susah sekali, nggak punya database. Tuhan taruhkan itu dalam hatiku. Dodi kerjain database, itu kondisi yang ada. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh berbicara tuh seperti itu juga. Dan Tuhan justru melalui ayat lebih sering bicara, ya udah, secara umum Tuhan panggil kamu untuk melayani Tuhan. Itu aja simpelnya, Tuhan panggil kamu untuk taat dan setia. Itu simpelnya gitu. Tapi yang paling kunci adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saat teduh nggak tadi pagi? Nah, itu pertanyaannya. Langsung ditembak ya Bang. Oke, Oke, thank you Bang Dodi atas jawabannya. Ini selanjutnya yang ada di layar ya. Aku mungkin jump in yang paling bawah dulu biar cukup relate. Ini ada pertanyaan dari calon Yosua zaman now. Amin. Amin. Bang, bagaimana ya supaya janji penyertaan Allah ini meyakinkanku menaruh hati untuk melayani Tuhan sepenuhnya, bukan malah fokus ke ketakutanku sendiri. Eh, Bagaimana supaya janji penyertaan Allah ini meyakinkanku menaruh hati bukan pada fokus ketakutanku sendiri. Teman-teman, kayak kita itu kadang-kadang perlu break the bondage, hancurkan batasannya. Kadang-kadang kita perlu langkah aja dulu. Di dalam ketakutanmu melangkah aja dulu. Baru kamu berani dan merasakan penyertaan Tuhan. Karena janjinya ini nggak akan pernah kita alami kalau kita nggak berangkat. Kalau kita nggak kerjain, sulit gitu. Itu sulit. Karena apa ya? Sama halnya kayak aku ngomong ke Claudio. Nanti aku akan sertai kau. Nanti kau akan melihat. Wah, banyak banget yang benar-benar begini, 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 begini. Baik sekali. Tapi kan di dalam perjalanannya emang baik terus, Klo. Enggak kan? Tetapi di dalam perjalanan yang nggak baik itu, disitulah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu muncul. Gitu loh. Kadang-kadang memang kita harus dijorokin sebenarnya, teman-teman. Kadang-kadang harus dijorokin. Memang sulit sekali ya, dinamis sekali berbicara tentang panggilan ini. Kadang-kadang ada orang yang perlu dijorokin karena saking takutnya, karena dia tahu nih, gua harus melayani Tuhan, tapi takut banget melayani Tuhan. Ya udah, jorokin aja dulu. Udah terjun, baru bilang, oh ternyata indah banget ya. Ternyata walaupun banyak kesulitan, tapi merasakan penyertaan Tuhan tuh, oh indah banget ya. Nah gitu. Jadi ya boleh sih dicoba untuk nggak fokus kepada ketakutannya, justru lawan aja ketakutannya gitu. Karena memang Tuhan janjinya eh,
iya dan amin, dan ini janji yang bukan hanya dirasakan oleh Yosua, tetapi dirasakan oleh Claudio, dirasakan oleh Jelita, dirasakan oleh Andrea. Janji yang ini juga dirasakan oleh teman-teman sebelum kalian. Boleh sharing-sharing sama mereka. Kupikir pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu bisa menguatkan kita juga untuk menaruh hati melayani Tuhan sepenuhnya kok. Iya. Siap. Thank you Bang Dodi. Ini ada pertanyaan terakhir. Apakah seorang pelayan Tuhan harus mengembalikan persepuluhan? Mungkin Wah, boleh dibantu jawab, Bang. aduh, sepersepuluh ya, persepuluhan. Hmm, nggak apa-apa juga kalau ada per 20-an atau per 30-an. Karena Tuhan udah baik banget gitu. Teman-teman, eh, satu kesempatan melayani Tuhan itu adalah satu kesempatan yang berharga. Waktu Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani, eh, kata sepersepuluh itu sebenarnya bukan kata eh, yang asal-asalan. Tuhan pakai kata yang kecil sekali sebenarnya, sepersepuluh untuk dikembalikan kepada Tuhan. Yang aku yakini hingga saat ini, hal itu penting. Hal itu penting. Kenapa? Eh, dengan mengembalikan persepuluhan, hatiku itu tetap dijaga. Kan terus kepada materi yang kupunya, tetapi terus kepada Tuhan yang telah memelihara. Ya gitu. Kalau di awal-awal di mahasiswa yang misalnya kita punya materi sedikit dan kita nggak pernah mau membagikan atau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan, apa jaminan kita kalau kita punya materi yang sangat banyak, kita mau kasih itu juga. Makanya di Matius 6 itu bilang, mau pilih siapa? Taat sama Tuhan atau taat sama Mamon? Karena yang aku yakini persepuluhan itu menjaga diriku untuk aku pada akhirnya tidak menghamba pada materi yang aku punya, tapi justru menghamba pada Tuhan yang memelihara. Gitu loh. Bahkan di dalam keterbatasanku, ya aku punya satu itu ya, satu apa sih namanya, satu pengalaman ya, gitu menjadi mahasiswa yang punya yang duitnya nggak banyak, tapi aku kasih di dalam keterbatasanku uang itu karena aku merasakan bagaimana Tuhan benar-benar menyertaiku di dalam menjalani kepengurusan. Aku kasihlah itu yang cukup hanya makan untuk 2 hari. Tapi Tuhan kasih lebih lagi. Tuhan kasih pemeliharanya melalui orang-orang di sekitarku. Ayo makan, ayo ini, ayo itu, hal-hal terkecil sebenarnya, praktis sekali. Tapi itu menjagaku, gitu loh. Persepuluhan itu menjagaku untuk aku tidak terikat pada akhirnya pada materi itu, tetapi menghamba sama Tuhan. Nah, itu aja ya. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak Dodi, Bang Dodi. Sangat tidak menjadi hamba materi, tapi kita selalu ingat dari mana materi itu berasal, yaitu dari Tuhan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Kita cek dulu, mungkin ada yang masih mau bertanya. Sudah semua ya. Kalau di DM juga sudah tidak ada lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Oke, jika sudah tidak ada, kita tutup ya sesi Q&A-nya pada pagi hari ini. Thank you banget untuk partisipasi teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat personal juga ada dengan sangat
eh, mungkin agak random tapi ternyata relate juga gitu ya tentang pelayanan. Thank you banget teman-teman, semoga